Semuanya, kita balik lagi nih di podcast yang baru terwujud. Oke. Sudah lama rencananya. Rencananya udah 1 Masehi yang lalu. Terwujudnya baru sekarang. Wow, gila. Maklum ya, udah pada kerja kan? Topiknya udah banyak banget, tapi yang udah baru terwujud baru sekarang. Nah, podcast kita, karena kita hanya di sini bertiga, dengan gue sendiri, Coach Widodo, biasa dipanggil Coach. Ada Kevin. Sejarahnya kenapa gue bisa kenal Kevin, ya tanya aja sama Kevin sendiri. Ada Monica. Halo. Monica di sini, nggak tahu siapanya Kevin, tanya aja sendiri. Nanti bisa ditanya ya. Pokoknya biar kita seakan-akan kayak misterius banget. Jadi biar kalian cepat kangen ya. Sama cepet muaknya kali ya. Jangan dong. Nama podcast kita apa namanya, Pin? 3, 2, 1, 3 wishes. Gila, keren banget gue ya. 3 on 3 dong nanti. 3 wishes podcast. Nah, topik pertama kali ini kita ngangkat. Ntar dulu deh, sebelum kita masuk topik, kita perkenalan dulu ya. Kan ada istilahnya. Kalau nggak kenal, tandanya? Maka tak cinta. Kita sayang dong. Langsung cinta ya lah. Ketahuan banget ya jomblonya. Jadi perkenalan dulu. Mungkin dari Coach dulu, baru nanti dari Kevin, terus dari Monik. Oke? Boleh. Kenalan ya umum aja lah ya. Nama siapa, umur boleh nggak sih disebutin sebenarnya? Ya, kalau misalkan Coach tidak malu, tidak apa-apa. Soalnya gue yang malu, umur gue yang paling tua. Gue umur dirahasiakan lah. Job sama status. Iya, nanti pas gue mau ngomong umur langsung ada tanda bipnya. Terus status, nikah lagi, single, duda, janda, nah kan? Dan lain-lain. Kalau pengen mau minta, misalnya kayak Kevin mau apa? Mempromosikan diri, boleh yang lain. Oke, dari Coach dulu ya, dari Coach dulu. Boleh. Oke, kalau perkenalkan, nama gue Widodo, dan gue biasa dipanggil sama 2 makhluk ini. 2 orang keren ini disebut Coach ya, karena kenapa disebut Coach? Karena memang itu sudah termasuk pekerjaan gue, karena gue sebagai salah satu dosen di universitas. Disebutin nggak, Pin? Nggak usah lah ya. Nggak usah disebutin. Nggak usah ya, kan gak di-endorse. Itu Universitas Kevin. Kalau mau tahu, tanya aja Ko Kevin ya. Jadi salah satu dosen di sana, dan memang gue sendiri pengen membimbing mereka. Makanya gue menyebutkan kalau nama gue lebih prefer dipanggil Coach. Oke, kalau job sekarang masih tetap ngajar di salah satu sekolah juga, sekolah internasional di daerah Gading, dan tetap juga sambil dosen. Dan kalau umur dirahasiakan aja dulu ya. Kalau lihat dari muka 17, nggak mungkin 17. Oke, terus status masih single. Ya doain aja ya tahun depan, nggak tahu tahun depan ngapain. Aminin aja dulu. Aminin aja dulu. Kita nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Ya mungkin apa ya, hobi gue bergaul dengan anak-anak keren ini, di 3 wishes, dan suka banget main musik, bukan mainin hati wanita, enggak, tenang aja. Dan apa lagi ya, gue juga suka banget untuk berbisnis dan suka melakukan sesuatu yang baru. Mungkin gitu aja dari gue. Nah, nanti nih next Ko Kevin, pria yang misterius. Waduh. Oke, silakan Ko Kevin. Jadi gue dulu nih ya. Oke, hello guys semuanya. Nggak kenal gue kan ya, emang belum terkenal ya. Siapa tahu terkenal kan. Nama gue Kevin, nama panjangnya Kevin ada, ngerti lu bakal tahu sendiri depannya. So, umur gue sekarang berapa ya? Kalau gue sebutin nanti dibilang tua kan. Tapi kalau misalnya dibanding sama Coach, gue jauh lebih muda. Jadi gimana ya? Kenapa lu mau gue sih? Oke, umur gue masih muda. Di atas lo. Umur gue masih muda, umur gue 23 tahun.
Oh, disebutin juga. Kan umur lu gak beda jauh, 24 kan? Oke, makasih Pin. Job gue sekarang jadi banker. Terus status gue anak bank ya, bank di salah satu bank swasta di Indonesia yang cukup terkenal. Lebih tepatnya masuk 10 besar. Wih, gila gue bangga banget anjir. Gila. Terus status gue apa nih? Kalian maunya apa? Ya kalian pasti maunya gue punya pacar kan? Tapi sayangnya gue jomblo. Terus apa lagi ya? Oke. Karena kan tema kita salah jurusan. Pasti penasaran dong, gue udah megang ukulele, jurusan gue apa, kalian udah bisa tebak apa? IT. Iya betul sekali, IT. Gila, bener gak? IT megang ukulele. Mohon maaf. Apa coba? Boleh saya selak, mohon maaf. Ini perkenalan, bukan curhat, Mas. Oh iya, oke siap. Perkenalan. Jadi sabar. Gue masih kenalin dulu. Sabar. Jadi gue baru ngenalin kalau gue tuh anak IT. Jadi gue main ukulele cuman buat keren doang. Oke. Paling segitu dulu aja perkenalan gue. Next langsung ke cewek di mana nih? Sebelah mana? Atas, kiri, kanan, bawah. Silakan Monik. Gue di atas. Oke. Ayo next yang kita. Halo semua, kenalin nama gue Monica Giovanni. Teman-teman gue biasa panggil gue Monik. Sekarang gue kerja jadi seorang staf legal di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta. Kalau Kevin tadi banker, kuliahnya IT. Kalau gue kebetulan sama, kuliahnya hukum. Di salah satu universitas di Bandung. Bener nih. Kuliah hukum, kerjanya di legal, bener lah. Lanjut. Gue umur 23 tahun, sama kayak Kevin. Gak beda jauh lah sama coach ya. Jadi kita ini apa nih? Jadi kan tadi di awal udah dikasih tahu kan hubungan kita ini apa? Kenapa bawa gue lagi sih umur? Oh iya, mungkin kalian penasaran gue sama Kevin hubungannya apa? Jadi gue sama Kevin itu apa, Vin? Apa? Ayo. Saudara nggak mirip kan? Saudara nggak mirip apa sih? Coba Vin. Jadi kita ini sepupu. Iya, kita sepupuan. Betul. Mau sepupuan sama Kevin? Ya. Mau lah. Sebenarnya agak menyesal sih, Kot. Sebenarnya agak menyesal. Yakin gak menyesal gila lu? Itu sudah digariskan Tuhan ya. Udah bawa Tuhan punya sepupu anak muda kreatif kayak gini, gila. Asik, betul loh. Gila. Lanjut. Status. Ya udah, kita semua sama bertiga. Sendiri. Siapa lagi yang malam-malam podcast? Berarti ya, ketahuan ya, Bin. Status apa? Complicated. Gue tadi nggak salah denger, Bin. Bahagia. Aku bahagia. Kira complicated. Oke. Udah perkenalannya dari Kevin dan Monik dan juga dari Coach. Terus kita lihat contekan dulu. Terus, kita mau ngasih informasi bahwa ini this is our first time podcast ya. Yeay. Perdana banget. Topik udah banyak, rencana udah lama, ini baru perdana. Gila. Tiga-tiganya sibuk, bayangin tiga-tiganya sibuk, jadi baru kali ini baru perdana, Tapi it's okay, akhirnya terwujudkan dengan dengan kesibukan yang memadat. Akhirnya kita berusaha untuk meluangkan waktu. Terus, gue juga mau ngasih tahu, kalau kita update, kalau buat kalian yang mau ngeliat update topik-topik kita, nanti bisa lihat di IG kita di threewishes.podcast. Oke. Nanti ada deh. Paling nanti kalau kalian mau ngeliat YouTube yang live-nya tahu siapa kita, ada di YouTube kita. Tapi kalau mau dengerin podcast kita nanti ada di Anchor. Sebutin dong Anchor-nya apa tuh? Anchor-nya. Mon, coba. Anchor-nya. Apa ya? Wah, dia. Anchor-nya itu Anchor.fm. Pecat. Jadi tuh kalian tuh kalau mau
podcast kita tuh bisa di Anchor Apps, di anchor.fm/3wishes. Itu dia. Itu ya, kalau mau dengerin. Ataupun nanti kalau nggak salah nanti dia akan terembed juga ada di Spotify. Di Spotify. Jadi sekali. kalian nanti bisa ngelihat topik-topik kita yang lebih keren-kerennya ada di sana. Oke. Terus sekali lagi yang mau denger live langsung ngeliatin kita ada di YouTube channelnya kita @3wishes. Oke. Oke, langsung masuk aja nih ke materi. Materi kita apa? Jadi kali ini materi kita bakal bahas yang namanya salah jurusan. Salah jurusan. Salah jurusan bukan yang ini ya? Kalau gue mau ke Depok nyasar ke Manggarai. Ya, boleh lah. Bercandaan bapak-bapak. Biasa, bercandaan bapak-bapak. Oke. Kevin mikirnya lama banget. Oke. Saya hargai. Siap. Kevin lama banget. Bercandaan bapak-bapak lah, biasa. Jokes bapak-bapak emang gitu. Wajar. Garingnya generasi milenial ketemu sama generasi di bawah, di atasnya udah susah. Iya. Susah. Pakai milenial lagi lo. Oke. Ngebahas salah jurusan. Oke, ini topik yang hangat dan bahkan mungkin coach ngerasain masih banyak ya yang salah jurusan ya, termasuk banyak. Nanti deh jangan diceritain dulu, nanti ada nanti ada yang mau curhat pokoknya. Betul. Termasuk sebenarnya sih coach juga salah satu, cuma yang tadi balik lagi salah jurusannya itu sebenarnya ada plus minusnya sih. Ada baiknya juga, ada yang enggaknya juga gitu. Jadi tergantung dari kitanya sendiri gitu loh. Terus kenapa kita mengangkat saljur, Pin? Monik. Oke, tadi Kevin, sekarang Monik gimana sih? Ya, coba Monik, Kevin kan lo di bawah, Monik di atas nih, Kevin di bawah. Oke. Menurutku kenapa kita perlu bahas tentang salah jurusan itu supaya yang pertama untuk orang-orang yang merasa mereka salah di jurusan mereka tahu how to survive. Bagaimana sih mereka harus berjuang sampai akhirnya mereka lulus. Karena kuliah itu adalah salah satu tanggung jawabnya terbesarnya anak-anak SMA yang mau masuk kuliah nih pasti gitu. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa ngikutin alurnya gitu. Even kita tuh kita mencap diri kita sebagai anak yang salah jurusan kayak gitu. Wow. Beda kalau emang ibu legal ya. Beda. Jurusan hukum menjelaskannya benar-benar beda. Coba kalau kita dengar Kevin jurusan apa? IT, Pin ya? Iya, gue jurusan IT. Kalau jurusan IT gimana nih? Apa ya salah jurusan? Kenapa kita angkat tema salah jurusan? Ya, pertama topik saljur. Dari teman-teman yang pernah gue tanyain semua, mereka tuh ngerasa menyesal gitu. Mereka udah ngambil jurusan yang menurut dia itu salah. Dan gue di sini pengen ngejelasin gitu. Kalau kita salah jurusan, tipsnya atau enggak solusinya bagaimana sih menyelesaikan masalah itu. Itu yang pertama. Kedua, keren ya. Keren banget. Sampai terkesima loh, Bin. Lanjut. Yang kedua, sebenarnya salah jurusan itu gak sepenuhnya salah gitu loh. Dan itulah kenapa kita mau angkat tema salah jurusan. Dan yang pastinya ini bakal kena di hati kalian juga. Karena kalian ngalamin itu sendiri. Dan pastinya kalian gak mau ngalamin itu kan. Nah, kalau kalian gak mau ngalamin itu, makanya dengerin podcast ini. Kayak gila. Udah gak sabar nih anak marketing sekali. Hey, jangan beneran nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini mungkin masih ada di bangku SMA terus mau melanjutkan di dunia perkuliahan, ini kalau menurut kita sih ini sangat berguna banget karena biar kalian bisa nentuin jurusan apa sih yang cocok buat kalian gitu loh. Dan kira-kira kiat-kiatnya seperti apa sih gitu loh. Dan tadi yang dibilang sama Kevin kan juga salah jurusan tuh ada plus minusnya, ada baiknya juga, ada yang enggaknya juga gitu. Jadi nanti kita dengerin lagi aja versi dari coach Kevin dan dari Monica. Oke, kita langsung bahas apa itu salah jurusan. Mungkin enaknya dari siapa ya? Dari coach dulu kali ya, baru nanti Kevin, baru dari ceritanya versinya Monica. Oke, kalau dari gua,
Coach backgroundnya pasti tentu tahu ya. Udah kalau yang udah tahu coach pasti backgroundnya IT, dari IT banget. Nah dulu sebenarnya coach tuh sebenarnya nggak kepikiran untuk masuk IT karena lebih dulu waktunya di bidang olahraga, waktu itu di basket. Tapi karena ada sesuatu terjadi, coach langsung pindah apa istilahnya ya, langsung merubah arah yang tadinya mau olahraga, mau jadi kayak atlet, tapi berubah jadi IT gitu loh. Nah, mungkin kalau dari kita semua itu merupakan salah jurusan karena bukan passion kan. Di sini kan ada banyak makna kan. Salah jurusan kalau menurut coach, yaitu jurusan yang nggak kita senengin atau kita nggak passion. Mungkin passionnya coach di bidang seni, tapi kita masuk di jurusan IT. Itu menurut coach. Mungkin nanti pandangan Kevin atau Monica beda ya. Jadi kita biarpun berbeda, kita tetap damai, cinta damai. Nah, siap. Nah, terus ketika coach sudah pindah ke IT, memang coach waktu itu sangat berat karena belum tahu tentang dunia IT waktu saat itu. Megang komputer pun dulu waktu itu sangat jarang, dan waktu itu kalian tahu lah ya, di masa zaman coach itu komputer benar-benar sangat langka, dan itu orang yang punya komputer itu udah istilahnya orang yang udah sangat kaya kali ya, mumpuni lah ya. Dan waktu itu komputer gede-gede banget, belum ada laptop waktu itu. Benar-benar harus disketnya itu yang gedenya segini, dan cuma hanya bisa nyimpen 12 MB, bayangin. Sekarang kan sampai terabyte, bergiga-giga. Ya itulah zaman saya. Nah waktu itu saya belum siap untuk belajar komputer, tapi di sini ada positifnya juga. Ketika saya menggeluti jurusan IT dan komputer, akhirnya saya merasa terpanggil dan merasa membuat kok ini bisa jadi passion saya gitu loh. Yang tadinya gue cinta banget olahraga, kenapa gue merubah ya gitu loh. Karena tanpa secara sadar, apa yang gue lakukan dengan teman-teman, terus dengan pelajaran, dengan guru-guru yang guru-guru lagi kayak SD, dosen-dosen yang ngajarin, akhirnya tuh merasa membawa ketertarikan dari dalam diri coach gitu. Nah tadi gue udah jelasin Saljur versi ala coach. Sekarang gue mau tahu Saljurnya versi ala siapa dulu nih, Kevin apa Monik? Mau sweet? Boleh Monik. Sweet. Kirain boleh gue gitu. Oke, Monik dulu lah ya, ladies first ya. Oke, ladies first. Oke. Jadi dari awal masuk SMA, gue tuh udah milih program untuk kelas IPA. Jadi kan kalau waktu zaman gue SMA, penjurusan itu baru ada di kelas 2-nya kan. Tapi gue ikut program di mana di kelas 1 gue udah bisa masuk IPA nih. Kenapa? Karena memang waktu itu ya di masa SMA, pikiran gue cuman gini, gue pokoknya gak mau tahu gimana caranya kuliah, gue harus kuliah di universitas negeri, titik. Saat itu hanya berpikiran kayak gitu, dan gue berpikirnya, kalau gue mau kuliah di universitas negeri, udah masuk IPA aja sekalian. Wow. Cuman sebatas itu nih, pemikiran gue masih sekecil itu, sesempit itu. Masuk kelas 2, gue mulai tertarik nih, kayaknya gue suka di biologi, kayak gue suka di kimia gitu. Terus belajar, akhirnya gue mulai memutuskan nih, gue mau kuliah teknik pangan deh gitu. Oke, kelas 3 makin yakin, gue mau kuliah teknik pangan aja, universitas negeri gitu. Terus gue mulai cari-cari nih universitasnya. Terus udah pokoknya gue mau kuliah, gue nemu kan universitasnya. Gue mau kuliah di sini, gak mau tahu gimana caranya, gue harus kuliah nih di universitas negeri ini. Mungkin pertanyaannya, kok sepengen itu sih kuliah di universitas negeri? Karena gue dari TK sampai gue SMA, gue kuliah di sekolah swasta. Jadi lingkungan gue itu lagi gitu. Tunggu, berarti kebalik dong, kalau coach dari TK sampai SMA negeri, baru itunya swasta. Wah coach, kita berkebalikan sekali. Aku dari TK sampai SMA itu swasta. Makanya aku tuh merasa, pokoknya kuliah gue pengen di universitas negeri gitu.
karena ngerasanya keren aja kan, UI, UGM, wah pokoknya gitu-gitu deh, universitas negeri yang terkenal gitu kan. Pokoknya gue harus bisa masuk ke salah satu itu gitu, dari universitas-universitas yang ada. Belajar, ngusahain segala macem, tapi memang orang tua, kalau dari aku ya, orang tua itu pengen aku, oke, nggak apa-apa kuliah di universitas negeri, tapi lo harus punya cadangan juga ya, in case lo nggak keterima nih di cadangannya pasti negeri. Di swasta lah ya. Cadangannya di swasta, dan akhirnya setelah aku nego dengan orang tuaku, cadanganku di swasta ini adalah jurusan yang mereka tuh pengen. Jadi orang tuaku itu pengen salah satu anaknya kuliah di Fakultas Hukum. Gitu. Wow. Itu. Dan karena aku anak pertama, akhirnya akulah yang nyemplung ke situ jadinya. Tapi aku percaya diri dong. Permintaan orang tua ya? Kalau aku itu murni permintaan orang tua. Tapi saat itu aku yakin, gue nggak bakal masuk nih universitas swasta. Gue pasti bisa nih masuk universitas negeri, jurusannya gue pengen. Pokoknya gue yakin gue bisa. Ternyata. Ya kita tahu lah ya. Gagal. Kita tahu lah ya. SBMPTN gagal. Kita tahu lah. Kita tahu ukuran ini kita lah. Kita tahu lah. Kita masih bicara. Not lucky, Kevin. Oh. Hey. Maksudku ini tuh nggak nyampe. Soalnya nggak nyampe ini kalau misalkan kira-kira kalau misalkan nggak nyampe di negeri, kita di swasta aja gitu. Tolong Bapak Kevin nanti gilirannya ya. Ini masih giliran. Siap. Mohon maaf nih Bapak, jangan motong omongan saya tuh. Iya. Oh, siap. Takut dihukum saya. Kita nggak debat capres. Aduh. Ya takut dihukum saya juga. Silakan lanjut. Ya udah. SNMPTN gagal. SBMPTN gagal. Ujian mandiri gagal. Aduh, kok mau ketawa nggak tega. Wah, itu ya kuat 2 minggu lah. Kevin mana? 2 minggu nangis gak keluar kamar. karena udah terlalu pede ya, over pede malah kayak. Over pede dan memang sepengen itu kuliah di universitas negeri gitu. Wow. Pokoknya aku pengen kuliah di universitas negeri gitu. Mau keluar dari zona nyamanku, dari lingkungan swasta. Saat itu aku mikirnya kayak gitu. Awalnya aku ngerasa, wah gila ini bukan gua banget deh kuliah hukum gitu. Gengsi dong. Gue anak IPA woy. Terus gue kuliah hukum. IPA ke hukum, wow. Gengsi dong, gengsi banget gitu. Ya ampun, apa ini gitu. Ditambah, kuliah hukum itu kuncinya adalah lo harus rajin baca. Yes, referensi. Iya bener kan? Nah, dan bacanya tuh banyak banget. Sementara waktu zaman aku sekolah, karena aku anak IPA rata-rata malas baca nggak sih? Kalau dari aku tangkep ya, karena kita sudah biasa berkutat dengan rumus. Iya. Jadi hal-hal yang harus kita baca secara teori gitu, terkadang kita jadi malas gitu loh. Nah, pas awal kuliah itu yang susah buat aku. Aku ngerasa, wah kayaknya gue nggak bisa deh kuliah hukum. Kayaknya, kayak IPK gue nggak bakal bagus sih ini. Kayaknya, bahkan tau nggak, jeleknya aku mikir. Berarti udah ada statement dong, gue salah jurusan nih, iya nggak? Di hari pertama ospek, aku udah merasa aku salah jurusan. Di hari pertama ospek tuh. Karena bener-bener gila gue IPA. Dari pertama ospek lagi ya, udah bilang salah jurusan. Hari pertama ospek tuh, lagi di setrap-setrapnya gitu. Terus enggak, gue salah jurusan gitu. Tempat gue bukan di sini gitu. Masa gue masuk lagi ke swasta gitu. Kayak gitu. Tapi setelah aku melewati beberapa semester, aku mulai menyadari apa yang aku suka. Aku mulai bisa mengikuti gitu, terus menemukan kayaknya gue suka deh bidang ini gitu. Kayak gue bisa deh ngelanjutin ini dan jadiin ini fokus gue. Bahkan menjadikan ini sebagai pekerjaan gue nantinya. Sampai akhirnya sekarang gue bisa kerja di pekerjaan yang sesuai dengan jurusan staf legal. Wow. Iya, sebagai seorang staf legal gitu. Hebat dong.
Wow. Sepi banget. Dari tenang di YouTube banyak kok, cuma 50. Gak apa-apa lah ya, dengerin cerita Monik. Kevin. Apa nih? Semoga jadi inspirasi ya, yang dari tadinya over PD. Dan lagi gak tega, Bin. Udahlah. Intinya si Monik ini ya udah kena sindrom salah jurusan, tapi ya tadi lagi sama kayak dengan salah jurusan. Mungkin ini ya bukan suatu kebetulan kali ya, memang dari salah jurusan si Monik yang tadinya dari IPA ternyata dia masuk jurusan hukum, yang tadinya dia nggak, ya bener sih kalau anak-anak IPA tuh lebih suka hitung-hitungan yang pasti lah ya, eksak lah ya, yang disuruh harus baca buku mungkin yang tebel-tebel. Bayangin kalau hukum pasti tebel-tebel banget. Dan tapi dia akhirnya bisa selesai dengan baik. Dan malah menang lomba loh, menang lomba kan. Dia masuk di salah satu perusahaan swasta menjadi staf legal. Mantap. Setahu gue Monik menang lomba deh. Menang lomba apa? Di hukum. Hukum orang. Dia ngukumin orang. Enggak benar, dia pernah lomba hukum di daerah Jogja apa di mana? Iya. Ya, pernah dan dia menang. Kayak kampus untuk mewakili kampus lomba di Universitas Negeri. Ini kan lucu banget. Nih, ini baru keren banget nih. Dia pada impiannya mau di Universitas Negeri dan akhirnya dikasih swasta, tapi nggak membuat semangat dia patah. Akhirnya dia bisa menang lomba ya di salah satu universitas negeri malah. Wow, ini keren kan? Menginspirasi sekali ya. Yes. Oke, sekarang Bapak Kevin dah, coba kita dengerin. Oke. Tadinya sih nggak mau cerita karena tidak menginspirasi sebenarnya. Oke, salah jurusan ya pertama. Oke, gue mau cerita mulai dari mana ya? Dari SMA kali. Gue SMA di boleh. Iya. Dari lahir. Oke, gue mirip sama kayak Monik. Gue juga dari SD, bahkan dari TK sampai SMA gue di swasta, dan gue memiliki ruang lingkup pertemanan yang sangat kecil sekali. Dan teman-teman kecilnya Kevin itu kecil sekali ya, sangat kecil. Kecil sekali, sangat kecil. Saya cuma punya teman 3 orang aja sampai sekarang. Oke, lanjut. Lanjut. Gue kecil swasta, di sekolah swasta tepatnya dari SD sampai SMA. Dan SMA kan kita pembagian jurusan ya, dari kelas 1 SMA terus naik kelas 2 memilih IPA atau IPS. Jujur gue itu orang yang bener-bener gak tahu apa sih jalan hidup gue, dan gue gak tahu ke depan gue bakal jadi apa. Gue bener-bener buta akan hal itu. Jadinya gue cuma ikutin dari apa kata orang tua. Orang tua gue pengen jadi masuknya di IPA. Gue belajar matematika di IPA dan gue masuk IPA dengan nilai yang ya nggak ngepas amat sih ya. Ya otak gue lumayan cukup encer, sedikit encer. Oke. Dikit doang. Sisanya padat. Nah, oke. Gue akhirnya gue lulus juga dengan susah payah lulus, tidak dengan kunci. Wih gila, bangga banget gue nggak pakai kunci anjir. Oke. Gue nggak ngerti sih, Bin. Lanjut aja. Nggak, kunci jawaban maksud gue lulusnya pakai UN. Emang beda zaman lu ada UN ya? Oh iya lupa. Oke, lanjut ya. Pas gue SMA kelas 3, berarti gue harus kuliah dong. Nah, di situ gue juga nggak tahu gue kuliah apa. Bayangin dari IPA, gue mau kuliah apa, gue bingung. Gue nanya lah ke guru BK konseling, gue bagusnya di mana. Tunggu, ini baru pertama kali gue dengar orang curhat nanya sama guru BK loh. Emang cukup memalukan kan, emang kan. Teman-teman gue tuh keren. Sekarang aja gue nggak kenal guru BK gue siapa. Waduh, jangan dicontoh guys. Nih, teman SMA gue tanyain satu-satu ya, mereka mau jadi apa? Mereka tuh kayak udah punya visi misinya, mau jadi apa? Dia mau kuliahnya sastra Inggris, ada yang mau yang komunikasi. Oh, gila keren-keren. Gue bingung kan, gue jadi apa ya? Gue jadi hukum, nggak cocok, mata sipit kan. Udah gitu, gue mikir lagi masuk kimia. Ya? Oh ya, sorry, gue juga sipit soalnya. Udah gitu, gue mikir nih, gue pengen masuk kimia, apa maksudnya? Yang kimia itu apa gue lupa namanya. Pokoknya yang tentang kimia gitulah. Ya, teknik kimia. Terus gue juga mikir kimia gue juga nggak jago-jago banget, ya kan. Udah gitu gue bingung kan.
masuk fisika, ya udah fisika gue aja remedial mulu. Oke, next, gue bisanya apa kan? Kebetulan gue tuh dulu anak warnet. Bangga banget anak warnet. Oke, gue tuh dulu anak warnet. Lu tau kan kalau anak warnet itu berhubungan dengan apa? Komputer. Oke, siap. Di situ gue cerita sama guru BK gue cocoknya di mana. Akhirnya gue cerita kan, lu tau sendiri kan kalau komputer ya paling searching gitu-gitu doang kan. Dan gue berpikirnya itu kalau gue masuk IT, gue itu bisa buat game. Dan karena gue dulu suka main game, jadi gue pikir kayaknya buat game gini-gini aja gampang kan. Dan gue juga berpikir nanti gue bakal dibeli laptop nih, laptopnya pasti laptop yang bagus kan. Soalnya kan pasti kalau misalkan IT kan pasti harus memiliki laptop yang mumpuni, bener gak sih? Dan gue bayangin kalau gue beli laptop yang mumpuni, berarti gue bisa masukin game, bener gak sih? Betul banget. Pasti yang mau masuk IT mikirnya gitu. Oke. Singkat cerita, gue milih dong universitas mana nih kira-kira yang bisa lah masuk IT dan IT-nya lumayan oke. Oke. Gue mau masuk ke negeri awalnya. Cuman ya gue sadar diri lah ya, kayak kan otak gue dia dibilang pas-pasan. Terus gue juga yaudah deh, gue coba apa tuh sih yang cuman jalur rapot doang, gue nggak tahu namanya. SPMB. Apa tuh? PMDK. Ya pokoknya itulah. Nah itulah, ditolak dong. Ya itu mah gue dengan pede pasti ditolak. Pede loh gue, pede ditolak, bukan pede diterima. Lanjut kan, gue mau masuk swasta. Tapi di situ gue udah mumet, udah nggak mau yang namanya itu ikut tes. Gue cari swasta yang bagus, nggak ada tes. Ketemulah satu universitas yang ketemu. Jangan disebut. Enggak disebut. Ini nggak disebut. Gue cuma pengen ngomongin dong. Ketemu di universitas yang dosennya adalah Coach Widodo. Itu dia. Oke. Lanjut cari tahu lah. Oke, lanjut. Nah, gue di situ masuk tanpa tes karena lewat jalur rapot, ternyata rapot gue masuk. Ya lumayan lah ya, dapat potongan beasiswa. Wih, berarti nilai gue bagus ya? Iya gak sih? Nah, ya, enggak masuk gitu banget lah. Nah, udah gitu gue masuk di situ, sumpah. Lu dari anak SMA IPA masuk ke kuliahan anak IT yang ternyata teman-temannya udah pernah masuk di jurusan IT yang sebelumnya, kayak misalkan SMK apa tuh teknik informatika atau segala macam lah. Jadi tuh mereka udah sedikit ngerti. Gitu ya? Udah ada penjurusan, sedangkan gue nih anak SMA, ya SMA pas-pasan dan juga gue nggak ngerti apa-apa kan. Gue cuma punya pikiran gue harus lulus, gue harus kerja, dan gue juga nggak tahu kerjanya apa. Dah, gue dikasih berbagai macam pelajaran, tes segala macam. Yaudah gue jalanin gitu aja. Awalnya emang tertinggal ya pastilah ya, teman-teman gue udah ngerti sampai adaptasi. Temen gue udah ngerti sampai F gitu, gue masih di A gitu. Temen gue udah sampai Z, gue masih di G dan lainnya. Ya udah gue jalanin itu. Tapi di satu titik gue ngerasa gue kayaknya kuliah gini-gini aja nih. Gue harus ada perubahan di dalam diri gue. Gue tahu ini mungkin bukan salah jurusan, tapi emang guenya aja yang bego. Kenapa gue nggak pernah tegas ke diri gue sendiri, gue mau jadi apa kayak gitu. Jadi tepatnya di semester 6 ya coach ya, kalau nggak salah pas buat penulisan ilmiah. Iya betul. Bener gak? 6. Nah di semester 6 kali. Gila. Enggak, gue lulus tepat waktu. Pas penulisan ilmiah itu kan kita harus buat tuh, namanya IT itu kita harus buat sebuah aplikasi software dan penulisan juga. Di situ gue berpikir gue kayaknya harus berubah nih. Gue nggak bisa kayak gini terus yang ngikutin pelajaran. Gue cuma ngandelin hafal doang, logika doang dengan nilai yang bagus, tapi gue nggak ngerti apa kedepannya jadi apa. Akhirnya di penulisan ilmiah gue belajar mati-matian. Tepatnya gue 2 minggu nggak keluar kamar. Gue belajar yang namanya codingan segala macam sampai akhirnya gue bisa lulus PI. Berapa ya? Pokoknya tuh dibukanya itu baru seminggu dan gue langsung daftar, gue langsung terima dan gue lulus PI dari teman-teman gue yang tadinya hebat-hebat kayak gitu. Nah langsung setelah gue lulus PI, gue akhirnya ketemu sama coach. Di situ coach ngajar di kelas gue, dan awalnya bener-bener gue tuh gak kenal sama coach. Coach masuk, udah gitu guanya nggak ada. Coachnya pulang, guanya masuk. Bayangin, berarti gue telat kan di situ. Gue nggak kenal coach, sumpah. Gue masuk, dosennya mana nih? Oh ternyata dosennya udah keluar, ternyata gue telat. Nah, dan gue nggak tahu apa-apa. Waktu itu gue inget banget coach ngajar di hari Jumat, dan hari Jumat minggu depannya teman-teman gue pada bilang,
lu tau gak si Coach Widodo lagi mau ngadain ini nih, yang mau magang di perusahaan dia. Nah, gue nggak tahu kan. Gue juga berpikir di situ, kayaknya gue harus coba nih. Kan kayaknya gue bisa gitu. Ya iseng-iseng aja sih sebenarnya. Gue buat CV di situ. Dan gue keterima nih dari beberapa orang, kalau nggak salah tuh dari banyak kelas dan banyak universitas juga ya dipilih. Dan dari ratusan anak yang kepilih tuh cuma 5 dan salah satunya gue. Wih gila, keren gak sih? Wih, Keren gak sih? mantap kali. Keren gak sih? Ada coach juga. Enggak lah. Ke orang dalam ya lo. Kita orang dalam lo. Kita waktu itu belum kenal. Nah di situ lanjut lagi gue magang beres, terus gue juga lanjutin skripsi, dan kebenaran dan di skripsi ini gue ikut beberapa project juga, kayak misalkan ngerjain yang buat tesis pun gue kerjain tuh. Ada misalkan anak S2 mau ngelanjut tesis dan dia nggak bisa ngerjain, gue yang kerjain. Waktu itu juga coach juga tahu ya coach ya, waktu itu gue ngerjain buat anak tesis. Yes, dan juga anak S1 juga gue juga bantuin kerjain, dan lumayan lah ya, dapat lah buat uang jajan. Dan gue ngerasa di situ dari kesalahan gue yang gue nggak bisa tegas di diri gue mau jadi apa. Dan gue tuh berubah mindset gue, gimana sih caranya supaya gue nih, oke, gue salah jurusan, gue nerima, gue bodoh, gue bego gitu, kenapa gue nggak tegas di diri gue, tapi jangan menyesali itu, tapi gue harus berubah gitu. Jadi jangan balik makin terpuruk lagi ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita, jangan jadi terpuruk, tapi kita tuh harus hajar itu, lewatin itu, jadi jangan menghindar, jadi terobos aja Gan. Cakep, Kevin Teguh. Wis gila. Siap Bang Jago. Mantap. Ya gitu. Oke, ini keren-keren banget nih, inspirasi banget ya dari Monik sama Kevin. Jadi intinya bagi lo mungkin yang mungkin udah masuk kuliah dengan jurusan yang bukan mungkin gak passion lo nih, terus lo udah mikir, aduh gue lanjutin apa enggak. Lo tadi dengar ceritanya Kevin, lanjutin aja. Yang harus lo rubah bukan jurusan, tapi diri lo sendiri. Gitu loh. Sip. Jangan salahin jurusan, tapi tolong koreksi diri sendiri. Gue yakin kalian yang di sana mungkin ada yang salah jurusan, mungkin bisa ngadaptasi kayak tadi ceritanya Kevin dan Monik, itu kan bisa. Yang penting dari diri lo sendiri aja. Coba aja, ada komitmen dan niat, gue nggak bisa kayak gini-gini aja nih, gue harus mau pengen sesuatu yang harus ada ending baik nih gitu, happy ending gitu. Jadinya kayak gitu. Oke, terus biar nggak lama juga ya, mungkin gini aja. Jadi intinya salah jurusan itu sesuatu buat kita tuh apa tuh? Positif kah? Apa negatif? Apa coba Nik? Sebenarnya yang tadi coach bilang sih, itu tuh tergantung mindset kita. Gimana kita nyikapin kuliahnya kita gitu loh. Karena gini. Even kita merasa kita salah jurusan, bukan berarti ketika kita nanti kerja, kan kita bisa aja kerja di bidang yang ya udah nggak sesuai sama jurusan kita. Jadi jangan juga, aduh ntar gue kerjanya gimana ya kalau gue kuliahnya kayak gini, gitu loh. Karena bisa aja ntar ketika kita. Coach nanya nih ya, sorry Mon ya. Dari Monik sama Kevin, nyesel nggak sesuai dengan jurusan yang pengen banget? Monik nyesel nggak? Enggak sama sekali. Aku enggak sih. Kevin? Gue juga nggak nyesel sih. Gue merasa kayak, gitu malah gue kayak merasa. Lo gak ketemu gue, Vin. Iya, bener. Menurut gue dari semua kesalahan, anggap aja gue salah jurusan ini benar-benar salah banget. Tapi di satu titik gue juga ada sisi positifnya, kayak misalnya ketemu coach, gue juga bisa lanjutin segala macem. Itu gitu. Salah satu juga yang bisa buat teman-teman bertahan ketika udah kena sindrom salju. Pokoknya terus berpikir positif. Kalau kita pikirnya negatif terus, pasti kita ngejalanin jurusannya itu, kuliah kita pasti sangat berat. Tapi kalau kita ngelakuin hal yang positif, pikiran positif ke depan, pasti, dan gue jamin pasti kayak Kevin dan Monik itu bisa ngejalaninnya dengan baik. Akhirnya dia happy ending kok, mereka dua-duanya kok bisa sesuai dengan mereka passion kan. Iya. Karena menurutku juga kuliah tuh salah satu tanggung jawab kita juga sih. Maksudnya tanggung jawab kita ke orang tua kita juga nggak sih, menyelesaikan kuliah kita.
ya kan? Betul. Dan yang penting tuh ketika kita kuliah, kalau misalnya kita ngerasa kita salah jurusan nih, kita juga punya inisiatif gitu loh, Coach. Gue nggak bisa nih kayaknya ngikutin mata kuliah ini. Ya udah lo inisiatif, entah nanya ke dosen kah, entah lo ikut organisasi-organisasi yang bisa membantu lo untuk belajar, yang seperti itu gitu loh. Jadi jangan ketika kita ngerasa salah jurusan, terus lo stuck gitu, lo nggak mau berusaha sama sekali, itu yang salah sebenarnya. Kita harus usahain lah gimana caranya, at least kita bisa ngikutin sedikit demi sedikit gitu, karena kan adaptasinya setiap orang beda-beda kan. Betul. Oke, ini kita ada pertanyaan. Udah ada titipan pertanyaan sih sebenarnya. Ada 2 aja diambil. Titipan. Titipan. Kalau next topik nanyanya live ya, boleh ya teman-teman, boleh live ya, boleh. Kita aja ya. Ini titipan aja. Jadi ada 2 pertanyaan. Ini gue nggak tahu nih, terserah antara Monik atau Kevin ya. Satu aja, jangan dua-duanya, nanti kelamaan. Terus gini, pertama, kiat-kiat biar nggak salah jurusan gimana Kak? Ini dari, Monik juga loh, namanya Monikra. Ntar cari Tahan. Karena ini dari Monik, berarti yang cewek, berarti Kevin. Gue kira karena dari Monik, jawab Monik. Gue kira gitu. Oke, kiat-kiatnya ya. Monik, terserah. Oke, dari gue nih, kiat-kiatnya. Tadi sebenarnya sih udah disampaikan ya, kiat-kiatnya tuh kita harus berpikir positif ya. Tapi kalau misalnya menurut gue, kiat-kiatnya tuh lebih apa ya? Kita harus gini, kita harus ngelihat dari sisi orang lain deh. Orang lain tuh banyak yang pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah gitu. Ada juga orang tuanya gitu ya, pengen anaknya jadi sukses, melebihi dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya SMA terus pengennya anaknya jadi kuliah, dan bersyukur dari itu dulu aja sih. Dan kalau misalnya kita udah bersyukur, berarti kan kita kalau kita udah bersyukur kan pasti kita membangun aura positif kan. Oh iya, orang tua kita ini udah susah, atau enggak kita ngelihat orang lain aja pengen kuliah nggak bisa, tapi kita bisa, kenapa kita nggak coba jalanin aja kayak gitu. Lebih ke situ dulu aja sih. Coba kalau dari Monik, ini biar dia bilang tanya kiat-kiat biar nggak salah jurusan. Mungkin dia lagi mau nyari kuliah kali ya. Mau kali. Oh iya, gue salah ya. Tolong dikat. Gue salah. Bagus. Tolong dikat ya. Kok ini masukin behind. Gue terdistract. Sorry. Gue terdistract. Jadi kiat gue lupa anjir. Oke, ulang. Tolong dikat. Enggak, ini masukin behind sih. Aduh, gue sakit perut sumpah. Udah bisa dikat tuh. Coba Monik aja deh. Tapi bagus Ibin. Itu kayaknya menjawab ke pertanyaan kedua deh. Nanti kita coba ya, cocokin. Oh iya bener ya. Tanya kiat-kiat biar nggak salah jurusan. Jadi nih kayak kalau gua ambil contoh dia SMA kan, terus iya, terus kira-kira apa sih gitu. Iya. Gue terfokus ke yang kedua. Oke. Ini siapa yang mau jawab? Siap. Berarti gak usah dulu kalau itu. Lanjut. Kalau dari aku, kiat-kiatnya apa ya? Yang pertama ini sih, jangan ikut-ikutan teman. Anak SMA kan biasanya, kamu kuliahnya apa? Kedokteran. Ayo udah gue kedokteran juga keren. ya. Padahal otaknya nggak nyampe kan. Keren. Kamu kuliah apa? Teknik mesin. Gue teknik mesin juga apa ya gitu. Jangan ikut-ikutan. Atau ikutin gebetan. Nah, itu nggak boleh. Gebetan. Nah, itu nggak boleh. Belum tentu gebetan itu mau jadi sama lu, tau gak? Gitu. Jangan. Mana tahu di tengah jalan putus. Iya. Ada juga loh Bon kayak gitu. Biar Coach jelasin aja. Lanjut Bon. Udah gitu apa ya? Kalau kita, ini berarti untuk anak-anak SMA ya. Ya mungkin kayak mereka yang lebih tahu nggak sih? Maksudnya lo harus juga bisa tahu diri lo selama belajar itu lo sukanya apa, lo interestnya di mana. Kalau misalnya lo suka hitung-hitungan, ya udah mungkin lo bisa tuh kuliah yang ada hitung-hitungannya. Kalau lo nggak suka hitung-hitungan, kayaknya gue suka deh hal-hal apa yang sosial-sosial gitu, terus lo bisa ambil jurusan yang sesuai sama itu gitu loh. Jangan maksain. Menurutku jangan maksain. Betul banget.
Ya, betul. Jangan maksain karena gue IPA terus gue harus kuliah IPA lagi. Jangan kayak gitu. Nanti jadinya seperti saya. Curhat dia, Pin. Iya benar. Pokoknya Tapi emang itu benar jadi maksud. Iya, lo yang paling tahu kapasitas diri lo sih. Yes. Kalau lo misalnya anak IPA, tapi lo merasa sebenarnya gue terseok-seok nih ketika gue sekolah menjalani pelajaran-pelajaran gue, ya udah jangan dipaksain untuk lo kuliahnya di bidang IPA juga. Gak ada salahnya lo belajar hal-hal yang IPS juga gitu loh. Karena ketika kuliah, menurutku yang penting itu tuh bukan apa yang kita pelajarin gitu loh, tapi kuliah tuh ngajarin bagaimana kita berpikir. Kuliah tuh bener-bener, menurutku ya, kuliah itu bener-bener membuka wawasanku. Orang lain tuh punya perspektif kayak gimana sih, kita tuh harus menghadapi orang kayak gimana sih. Karena ketika kita masuk ke dunia kuliah, orang tuh bener-bener beragam. Beda banget sama waktu zaman kita sekolah. Dan menurutku itu yang penting di kuliah sebenarnya. Bukan lo kuliahnya apa, jurusannya apa, tapi apa sih yang lo dapetin dari lingkungan kuliah lo. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu lo pusingin, gue kan IPA, apa gue harus kuliah kedokteran kah, atau gue teknik industri kah. Yang hal-hal yang seperti itu nggak perlu. Kalau lo memang merasa kayaknya gue nggak terinterest di bidang itu, ya udah cari yang lain, nggak apa-apa. Ini baru Pin jawaban berfaedah. Ya maaf, udah malam Pak. Gue suka banget bikin Kevin merasa bersalah pun. Ya, emang sialan ya. Nangis. Coach mau nambahin, kalian waktu SMA ada kakak-kakak kelas dari universitas lain nggak sih masuk kayak introduction? Oh iyalah. Ada ya kan? Ada dong. Nah, ada kalau di sekolahku negeri, swasta. Itu kita universitas yang introduction gitu, justru universitasnya swasta lagi. Sementara kita banyak loh yang pengen kuliah di universitas negeri. Ya, jadi itu lumayan menghambat kita juga sih kok saat itu. Iya, maksud gua bukan lihat swasta atau negerinya. Cuma kan pasti mereka cara menyampaikannya maksudnya gini loh. Di jurusan teknologi lo bisa dapat gini-gini. Di jurusan ini lo bisa dapat gini. Pasti mereka ada benefitnya kan, input sama outputnya kan. Iya, betul. Ya, mungkin betul. Lo bisa belajar ambil informasi dari situ gitu loh. Yang tadi gue sih mau memperlengkapi aja yang tadi Monik bilang gitu loh. Jadi jangan pernah diem kalau bisa sebelum mau masuk memilih jurusan, coba lo cari informasi deh. Informasi di universitas itu nggak perlu harus negeri atau swasta sih. Yang penting cari aja yang tadi benar Monik bilang, benefit apa yang lo ambil jurusan itu, impact ke lo-nya seperti apa gitu loh. Jangan yang tadi kayak IPA harus kedokteran itu, nggak selalu sih. Cuma ya itu balik lagi kan, itu ke diri lo sendiri lagi, lo kan yang jalanin kayak gitu loh. Terus yang terakhir pertanyaannya, Kak, apa nih? Kak, saya ambil akuntansi, padahal saya passion di psikologi. Kalau udah salah jurusan, harus kayak gimana ya Kak? Tetap lanjutin atau gimana? Nah, ini Kevin nih bisa nih jawabannya tadi bener. Coba diperpoles lagi secara singkat. Gimana kalau misalnya di-rewind aja ke belakang? Di-rewind ke belakang, itu jawaban gue. Ya kan? Karena kalau ditanyanya sekarang, dia udah lupa kok terus ngomong apa. Itu bener. Bisa di-rewind aja kok ke belakang ya. Mumpung sisa waktunya udah tinggal 7 menit nih. Di-rewind aja ke belakang. Karena waktu ya. Jadi Kevin diselamatkan oleh waktu. Tadi Kevin gue ngambil kesimpulan aja. Kevin tadi udah bilang sebenarnya udah bagus sih. Intinya bersyukur. Kalau udah salah jurusan, nggak sesuai dengan minat lo, berpikir positif aja lah. Berpikir positif. Karena kalau lo nanti mikirnya negatif terus, lo bilang nih gue salah jurusan, itu akan membebani pikiran, yang akhirnya nanti lo jadi stres dan depresi sendiri. Intinya lo keep positive thinking. Positif. Bener kan? Kalau misalkan buat anak SMA yang bingung gitu mau jurusan apa kayak gue, yang pernah gue alamin, coba bener-bener yang pertama lo lakuin, satu, bukan tanya sana sini, bukan nyari teori sana sini, bukan. Guru PK itu penting, tapi yang pertama coba lu berdoa dulu ke Tuhan lu. Lu berdoa dulu. Bener gak? Lu berdoa dulu. Rohani dong. Boleh. Jangan.
Coba lu berdoa dulu. Itu paling Nah, keren. kalau setelah lu berdoa, baru dari situ lu coba cari informasi dulu nih kira-kira apa yang lu minati. Kalau bener-bener gak ada, lu boleh tanya guru lu, bukan teman lu ya, karena teman lu juga belum pernah ngerasain. Mending tanya yang sudah berpengalaman, entah senior lu, entar guru lu, entar orang tua lu. Tanya itu dulu. Kemudian, ya betul guru BK. Kedua, yang ketiga, setelah lu tanya kalau misalkan Kevin. Halo, ya. Halo Miss Siska. Terima kasih sudah mencerumuskan Kevin ke IT. Ya, terima kasih Miss Siska, terima kasih Ibu. Kesimpulan dari Kak Kevin bagus banget ya. Jadi intinya sebelum lo mencari semuanya, balik lagi lo tanya sama Tuhan, oke? Berdoa dulu, tanyain dulu. Ya benar. Tuhan maunya aku punya rencana, Tuhan yang memutuskan. Yang tadi Kevin salah jurusan, Monica salah jurusan. Manusia boleh berencana. Coach juga salah jurusan, itu nggak ada suatu kebetulan, itu udah rencananya yang di atas. Oke, thank you banget untuk Kevin. Wah, ini baru faedah banget nih. Monik juga. Udah berapa menit ini baru faedah. Cepetan nih, waktu kita dikit lagi nih. Oke, guys, karena waktu sudah membuat kita berpisah, tapi tenang aja kita nggak berpisah. Mau hari ini doang, nanti kita gabung lagi di hari Jumat nanti dengan. Oh my God. Oke. Topik yang berbeda, apa yang mau kita angkat ya? Waktu itu bukan kita udah nentuin ya? Hah? Apa sih? Waktu itu bukan kita udah nentuin ya? Iya, lupa. Tinggal kan itu ada cinta apa lah itu. Mau angkat apa sih? Apa sih yang cinta-cintaan yang lo bilang itu loh? Apa ya? Gue lupa sumpah. Bahas percintaan aja. PHP. PHP. Apa ya? Lupa. Coach percaya deh kalau bahas PHP, putus cinta, Kevin bakal ngomong sendiri. Tanpa kita pancing, dia akan ngomong sendiri. Bukan pakai gitar, lo pakai ukulele, Pin. Kita jadi background sound. Boleh. Oke deh. Nanti kita belum tahu nih topik apa yang kita angkat, tapi seenggaknya kita udah ada list topik udah kita bicarain dari lama. Kemungkinan nanti yang kita angkat topik yang asmara kayaknya nih. Kayaknya Kak Monik yang lebih Loh, kok aku? Enggak, asmara Kevin lah. Asmara. Apa aku ini? Jangan. Enggak. Oke. Karena waktu cuma 2 menit lagi. Jadi gue mau ingetin, jangan lupa follow IG kita di @3wishes.podcast. Yang mau dengerin podcast kita dan mau tahu muka kita kayak gimana, kan nanti kan kita akan di rendering jadi sound kan, jadi nggak ada muka kita. Nah, bisa lihat di IG sama di YouTube ya, YouTube channel kita. Mau ngeliat muka nih, si Kevin mana, Coach mana, Monik mana, silakan. Terus yang mau bertanya atau mau titip nanya lagi tuh, yang kayak tadi tuh ada pertanyaan, boleh langsung nanya aja. Oke. Atau langsung di YouTube channelnya juga boleh. Oke? DM langsung ke Coach juga boleh ya? Apa? DM langsung ke Coach. DM-nya ke gue lagi. Ya, sambil minum air gak sih? Ini follow IG kan nanti langsung kelihatan tuh. Ada IG-nya Kak Monik sama Kak Kevin. Kalau kalian mau tahu, IG-nya ada di IG-nya 3wishes.podcast. Oke? Siap. Dah, gitu aja semuanya. Makasih buat Monica. Terima kasih untuk Koko Kevin yang sudah meluangkan waktu dengan ukulelenya. Kan nggak disetel, Pak. Oh, nggak disetel. Nyanyi dulu. Nyanyi lagi. Aduh. Ini lagu apa? Terima kasih semuanya. Tolong yang Budi Doremi itu loh. Ya, Doremi. Semuanya makasih ya. Sampai jumpa next week. Goodbye. Podcast. Dadah. Bye semuanya. Aibin, lanjut, Bosik. Enggak ada. Ayo, Bin. Yang nonton 60.000 orang. Wah. Gila. Enggak. Ayo, Bin. Ntar gue lihat. Enggak, di sini cuman khusus podcast doang. Kalau nyanyi dibayar lagi gue. Beda lagi. Oke, yang buat Instagram, bye. Thank you. Dah.